Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengendalian hasil. Yang pertama, menganalisis pengendalian hasil. Apabila diminta untuk berpikir mengenai kekuatan yang mampu untuk mempengaruhi perilaku dalam perusahaan, sebagian orang awalnya mungkin akan berpikir mengenai pembayaran untuk kinerja. Pembayaran untuk kinerja adalah sebuah contoh menonjol dari tipe pengendalian yang dapat disebut sebagai pengendalian hasil, karena melibatkan pemberian imbalan kepada karyawan untuk hasil yang bagus. Pengendalian hasil menciptakan meritokrasis. Dalam meritokrasis, imbalan diberikan kepada karyawan yang paling berbakat dan bekerja paling keras dibandingkan dengan mereka yang bekerja paling lama atau memiliki hubungan sosial. Pengendalian hasil mempengaruhi tindakan atau keputusan karena mereka membuat karyawan lebih memperhatikan konsekuensi tindakan atau keputusan yang mereka perbuat. Pengendalian hasil juga mendorong karyawan untuk menemukan dan mengembangkan bakat mereka dan memperoleh lokasi kerja tempat mereka dapat bekerja dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut, sistem pengendalian hasil yang didesain dengan baik dapat membantu mendapatkan hasil yang diinginkan. Ringkasan dari jumlah studi terhadap penggunaan insentif untuk memotivasi kinerja menemukan rata-rata kinerja yang diperoleh sekitar 22% berasal dari program insentif yang digunakan. Seperti bentuk pengendalian yang lain, pengendalian hasil tidak dapat digunakan untuk setiap situasi. Hal tersebut hanya efektif di mana hasil yang diinginkan dapat dengan jelas didefinisikan dan diukur oleh organisasi dan pengukuran hasil dapat dikontrol oleh karyawan. Kelaziman pengendalian hasil. Dengan menggunakan tipe sistem pengendalian, manajemen perusahaan dapat meringkas dan menilai efektivitas berbagai bagian dalam organisasi, sementara tetap hidup dengan eksekusi aktual dari kegiatan operasi untuk mempertanggungjawabkan kinerja seluruh bagian kesatuan manajer. Pada tahun 2010, Sanofi Aventis, sebuah perusahaan farmasi besar, membagi sumber dayanya yang besar secara desentralisasi berdasarkan unit jenis penyakit. Tiap departemen memiliki bidang penelitian dan pengembangan sendiri, bagian peraturan, pemasaran, dan penjualan. Sebuah rencana didesain untuk mengidentifikasikan obat yang lebih memberikan harapan lebih cepat dan mengurangi kegagalan yang tidak berguna sebelum sejumlah besar dana dibelanjakan pada hal tersebut. Dengan kata lain, desentralisasi mencoba untuk mereplika model entrepreneurial dalam tipe perusahaan yang lebih besar, tempat seluruh manajer diberi kekuasaan untuk memutuskan, tetapi kemudian mempertanggungjawabkan hasil dari keputusan yang dibuat. Sehingga desentralisasi atau pendelegasian hak untuk mengambil keputusan kepada manajer dan didesain sistem intensif untuk memotivasi manajer mendapatkan hasil yang diinginkan adalah dua pilihan penting dalam desain organisasi. Dalam konteks pengendalian hasil, ini adalah bagian dari apa yang disebut teoritikus organisasi sebagai arsitektur organisasi. Literatur ini mempertahankan bahwa pilihan organisasi mengenai desentralisasi dan sistem intensif seharusnya dibuat secara bersama dan berkonsentrasi
pada salah satu elemen dengan mengesampingkan elemen yang lain akan membawa organisasi pada desain yang buruk. Pengendalian hasil tidak hanya dibutuhkan pada level manajemen saja, tetapi juga dapat diterapkan pada level yang lebih bawah di dalam organisasi. Karena sebagian besar perusahaan telah memperoleh pengaruh yang baik. Meskipun desentralisasi adalah cara efektif untuk memberdayakan karyawan dalam konteks pengendalian hasil, masih terdapat beberapa kelemahan untuk pemberdayaan dalam kondisi tertentu. Sebagai contoh, ketika pertumbuhan di Cina, Carrefour, Hypermart, Prancis menghadapi korupsi yang sistematis pada semua tingkatan manajemen di level lokal. Elemen pengendalian hasil mendefinisikan dimensi kinerja. Yang dimaksud dimensi kerja adalah berbagai elemen dalam pekerjaan yang dianggap memiliki andil dalam keberhasilan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Secara keseluruhan, kita bisa mengembangkan standar-standar untuk mempermudah proses penilaian kinerja. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses pengumpulan, analisis, dan atau pelaporan informasi mengenai kinerja dari seorang individu, grup, organisasi, sistem, atau komponen. Pengukuran kinerja merupakan elemen penting dari sistem pengendalian hasil. Objek dari pengukuran kinerja adalah kinerja yang khusus dari entitas organisasi atau seorang karyawan pada periode waktu tertentu. Pengaturan target kerja. Target kerja merupakan elemen penting dalam pengendalian. Pertama, meningkatkan motivasi dengan tujuan yang jelas bagi karyawan untuk dicapai. Karyawan lebih suka diberikan target yang spesifik untuk dicapai. Kedua, target kerja membuat karyawan dapat menilai kinerja mereka sendiri. Pemberian imbalan. Imbalan atau insentif adalah elemen akhir dari sistem pengendalian hasil. Imbalan dalam perjanjian insentif bisa dalam berbagai bentuk yang bernilai bagi karyawan seperti kenaikan gaji, bonus, promosi, keamanan kerja, penugasan, kesempatan pelatihan, kebebasan, pengenalan, dan kekuasaan. Organisasi dapat memotivasi hubungan imbalan sebagai bentuk penilaian hasil yang diperoleh. Kondisi menentukan efektivitas pengendalian hasil. Selanjutnya yaitu kondisi menentukan efektivitas pengendalian hasil. Yang pertama, pengetahuan dari hasil yang diinginkan. Agar pengendalian hasil dapat digunakan, perusahaan harus tahu hasil apa yang diinginkan dalam wilayah yang mereka harapkan dapat dikendalikan, dan mereka harus mengomunikasikan efektivitas hasil yang diinginkan dari pekerjaan karyawan pada bagian tersebut. Hasil yang diinginkan yang berarti lebih dari hasil kualitas yang diwakili oleh pengukuran hasil kurang disukai karena segala sesuatu dianggap setara. Karena tujuan secara keseluruhan harus dipahami, hasil yang diinginkan juga harus diketahui oleh semua yang berada di tingkat menengah atau tingkat bawah dalam organisasi. Jika area yang dipilih salah atau area yang dipilih benar tetapi salah dalam melakukan pembobotan, kombinasi pengukuran hasil tidak lagi selaras dengan tujuan organisasi yang diharapkan. Yang kedua, kemampuan untuk memengaruhi hasil yang diinginkan, pengendalian. Kondisi kedua yang dibutuhkan untuk pengendalian hasil menjadi efektif adalah bahwa karyawan memiliki perilaku yang
dikendalikan seharusnya dapat memberi pengaruh pada hasil secara material dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Prinsip pengendalian adalah salah satu prinsip utama akuntansi pertanggungjawaban. Dasar pemikiran utama di balik prinsip pengendalian adalah pengukuran hasil berdaya guna hanya pada batasan jika informasi mengenai tindakan yang tidak diinginkan atau keputusan yang akan diambil telah tersedia. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk mengukur efektivitas hasil yang dapat dikendalikan. Kemampuan untuk mengukur efektivitas hasil yang dapat dikendalikan adalah kendala terakhir yang membatasi kemungkinan dari pengendalian hasil. Kriteria yang seharusnya digunakan untuk menilai efektivitas pengukuran hasil adalah kemampuan untuk membangkitkan perilaku yang diinginkan. Untuk membangkitkan perilaku yang benar, sebagai tambahan agar menjadi selaras dan terkendali, pengendalian hasil harus tepat, objektif, tepat waktu, dan dapat dipahami. Ketika pengukuran telah memiliki semua kualitas tersebut, pengukuran juga harus menggunakan biaya efisien. Yang pertama, ketepatan. Ketepatan adalah tingkat di mana pengukuran yang diulang pada situasi yang hampir sama menunjukkan hasil yang sama. Jika hal ini terjadi, pengukuran dapat dikatakan reliable. Penggunaan bullseye analogi, akurasi menggambarkan kedekatan dari anak panah pengukuran atau terhadap target nilai yang benar. Pengurangan kesalahan sistematis atau bias meningkatkan akurasi tetapi tidak merubah presisi. Oleh karena itu, kurangnya presisi adalah sebuah kualitas yang tidak diinginkan dari pengukuran hasil yang dimiliki. Meskipun demikian, apabila pengukuran presisi mengalami bias atau mengandung kesalahan sistematis, mungkin tidak terlalu bermanfaat untuk tujuan pengendalian. Sehingga jelas bahwa beberapa aspek kinerja menjadi sulit. Bahkan tidak mungkin untuk diukur secara tepat. Karena pengukuran mengandung kesalahan acak atau bias yang sistematis. Oleh karena itu, ketepatan adalah kualitas yang penting. Karena tanpanya pengukuran kehilangan banyak informasi yang berharga. Yang kedua, objektivitas. Sebuah pengukuran objektif yang seharusnya diambil. Yang dimaksud dalam hal ini tidak dipengaruhi oleh perasaan seseorang atau interpretasi. Oleh sebab itu, hal ini menjadi tidak bias. Ada dua cara utama untuk menaikkan objektivitas pengukuran. Yang pertama yaitu adalah memiliki pengukuran yang dilakukan oleh orang yang independen dalam proses, seperti orang dalam departemen pengendalian. Alternatif kedua adalah memiliki pengukuran yang telah diverifikasi oleh pihak yang independen, seperti auditor. Yang ketiga yaitu tepat waktu. Tepat waktu merujuk pada kesenjangan antara kinerja karyawan dan hasil pengukuran atau pemberian provisi yang didasarkan pada hasil. Tepat waktu menjadi penting dalam pengukuran kualitas karena dua alasan, yaitu motivasi dan dapat meningkatkan nilai intervensi yang mungkin diperlukan. Yang keempat, mudah dipahami. Ada dua aspek sangat penting agar mudah dipahami. Pertama, karyawan perilakunya dikendalikan seharusnya memahami bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Kedua, karyawan harus memahami apa yang harus mereka lakukan untuk mempengaruhi pengukuran paling tidak dalam artian luas. Yang terakhir yaitu efisiensi biaya. Akhirnya, pengukuran seharusnya juga menggunakan biaya secara efisien. Pengukuran mungkin memiliki semua kualitas yang sudah disebutkan, tetapi terlalu mahal untuk dikembangkan atau digunakan. Hal ini berarti bahwa biaya melebihi manfaat. Ketika terjadi hal tersebut, perusahaan mungkin memerlukan alternatif penyelesaian yang lain dengan pengukuran yang lebih efisiensi dari sisi biaya. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Bab ini menggambarkan pentingnya bentuk pengendalian hasil yang digunakan pada berbagai tingkat dalam organisasi. Pengendalian hasil ada sebuah bentuk pengendalian tidak langsung karena tidak secara eksplisit fokus pada tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh karyawan, akan tetapi secara tidak langsung memberikan beberapa keunggulan penting.
Pengendalian hasil seringkali tetap bisa efektif ketika tidak ada kejelasan tentang perilaku apa yang paling diinginkan. Selain itu, pengendalian hasil dapat menghasilkan pengendalian yang baik jika memberikan keleluasaan karyawan untuk berperilaku disertai dengan pengendalian otonomi yang tinggi. Banyak orang, khususnya yang berada pada hierarki organisasi yang lebih tinggi, menilai dengan otonomi yang tinggi dan meresponnya dengan baik. Akan tetapi, pengendalian hasil tidak efektif pada setiap situasi. Sangat sulit untuk memenuhi ketiga kondisi: efektivitas pengetahuan mengenai hasil yang diinginkan, kemampuan untuk mengaruhi hasil yang diinginkan, dan kemampuan untuk mengukur hasil yang bisa dikendalikan secara efektif. Hal ini akan membuat hasil yang diinginkan tidak berguna. Hal ini mungkin juga dapat menimbulkan sejumlah pengaruh samping dari yang tidak sesuai dengan fungsinya. Pengendalian hasil biasanya merupakan elemen yang penting dalam SPM yang digunakan pada semua termasuk organisasi, sekecil apapun. Akan tetapi, pengendalian hasil seringkali didukung oleh tindakan dan pengendalian budaya atau personal. Dari studi kasus Puente Hills Toyota yang sudah dipaparkan pada slide sebelumnya, kami berpendapat bahwa identifikasi dari masalah tersebut adalah yang pertama, tenaga penjual tidak efektif dalam melakukan tindak lanjut konsumen. Yang kedua, indeks kepuasan pelanggan tidak menunjukkan hal yang sebenarnya. Dan yang ketiga, teknisi dibayar berdasarkan pekerjaan, sehingga mereka mudah tergoda untuk memotong tahapan pekerjaan. Hal tersebut menyebabkan tingkat pengenceran kurang efektif. Dan yang terakhir ada penetapan bonus atau insentif departemen kurang jelas. Artinya, tidak ada ukuran yang menjadi dasar dalam menentukan insentif. Dari beberapa identifikasi masalah yang sudah disebutkan, kami pun juga mencari solusi penyelesaian dari masalah tersebut. Solusi yang pertama adalah menggunakan kuesioner sebagai acuan indeks kepuasan pelanggan menjadi kurang efektif ketika pelanggan tidak mampu menyampaikan secara langsung kemungkinan komplain yang terjadi pada servis sebelumnya. Jika ingin mengetahui bagaimana kepuasan pelanggan, perusahaan dapat melakukan interview langsung pada beberapa pelanggan dengan mengambil sampel di antara mereka secara acak. Solusi yang kedua adalah ketika teknisi dibayar sesuai pekerjaan, mereka cenderung mengejar kuantitas daripada kualitas pekerjaan yang diselesaikan. Oleh karena itu, menurut kami, indikator bayar untuk teknisi didasarkan pada hasil pekerjaan masing-masing tahapan prosedur. Jadi, setiap prosedur ada semacam kartu kendali yang memastikan bahwa masing-masing prosedur telah diselesaikan dengan baik dan benar. Dan solusi yang terakhir adalah pemberian insentif seharusnya didasarkan pada indikator tertentu. Apakah itu menggunakan jumlah hasil, jumlah jam, maupun indikator lainnya. Hal tersebut agar memungkinkan manajer untuk melakukan pengawasan apakah pekerjaan benar-benar dilakukan dengan baik dan insentif diberikan sesuai dengan kinerjanya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.